Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 15, Azaria, Raja Yehuda, Zakaria, Raja Israel, Salum, Raja Israel, Menahem, Raja Israel, Pekaya, Raja Israel, Pekah, Raja Israel, dan Yotam, Raja Yehuda. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami akan sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Azaria, anak Amazia, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu? Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel. Dan terjadilah demikian. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirza, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirza,
Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya, maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria, Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul, Raja Asyur, datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekahya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arie serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Direbutnyalah Iyon, Abel Bet-Maakah, Yanoah, Kedesh dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Uzia, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian,
bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Dalam pembacaan ayat hari ini, kita melihat ada 4 kali kalimat yang mengatakan ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Bahkan bila dihitung dari seluruh kitab Raja-Raja, tentunya lebih dari 4 kali kalimat seperti ini kita dapati. Yerobeam bin Nebat adalah Raja Israel pertama setelah terpecahnya kerajaan Israel menjadi 2 bagian, yakni kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Sayang, reputasi raja ini semata-mata hanya terdapat hal-hal yang jahat. Karena itulah segala keturunannya yang jahat disebutkan dengan kalimat, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Alkitab banyak kali menceritakan dengan gamblang antara kebaikan dan kejahatan, antara dosa dan kasih karunia. Kita tahu bahwa Allah membenci dosa. Tidak ada dosa kecil yang dapat ditolerir oleh Allah. Kita manusia yang mencoba membagi-bagi jenis dosa dengan dosa kecil dan dosa besar, atau dosa hitam dan dosa putih. Padahal Alkitab tidak menyebutkan adanya pembagian ini. Tetapi perlukah adanya pembagian semacam ini? Jawabnya adalah tidak. Kita harus tahu bahwa karakter Allah dengan tegas menyatakan bahwa dosa tetaplah dosa. Pena ilham ilahi Roh Nubuat berkata tentang dosa. Dosa, bila tinggal di dalam hati, Yesus tidak bisa tinggal di dalamnya. Kalau dosa tinggal di dalam hati, Yesus tidak bisa tinggal di sana. Hendaklah kita membuka hati kita agar Yesus masuk dan dosa dapat keluar. Terang kecil pena ilham ilahi Roh Nubuat, Review and Herald, 16 Maret tahun 1886. Dosa juga membuat kita tidak dapat meninggalkan kebiasaan buruk. Tidak cukup membuat hati itu kosong. Kita harus mengisi kekosongan itu dengan kasih Allah. Jiwa harus diisi dengan rahmat Roh Allah. Kita tidak dapat meninggalkan banyak kebiasaan yang buruk dan tidak benar-benar disucikan, sebab kita tidak mempunyai satu hubungan dengan Allah. Kita harus bersatu dengan Kristus. Pena ilham ilahi Roh Nubuat, Review and Herald, 24 Januari 1893. Karena Kristus satu-satunya pelepas dari dosa. Mustahil dengan diri kita sendiri, kita melarikan diri dari lubang dosa yang di dalamnya kita akan tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa gerangan dapat menerbitkan yang suci daripada yang najis? Seorang pun tidak. Karena pikiran tabiat duniawi itulah maut, tetapi pikiran rohani itulah hidup lagi sentosa. Pendidikan kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat
yang amat baik secara lahiriah, namun tiada dapat mengubah hati, tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, kebahagiaan sejati, halaman 12 dan 13. Dosa perkembangannya seperti rumput. Kita tahu bahwa untuk menanam sayur-sayuran dan pohon buah-buahan, kita harus mempersiapkan tanah dengan mencabuti rumput dan memberi pupuk pada tanah. Sebelum bibit itu tumbuh, akan banyak rumput yang tumbuh. Kita harus mencabuti rumput-rumput itu, atau rumput-rumput itu yang akan membunuh tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita tanam. Dosa pun seperti rumput-rumput itu. Jika dibiarkan, dosa akan berkembang dengan cepat dan tidak lama akan mencekik buah roh yang baik yang harus kita tumbuhkan. Baca terang besar Alkitab, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Penuntun Guru Sekolah Sahabat Triwulan 2, tahun 1999, halaman 63. Dosa terjadi oleh karena keangkuhan. Dosa yang hampir tidak ada harapan lagi dan hampir tidak dapat diobati ialah keangkuhan. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, nasihat bagi sidang jilid 1, halaman 102. Namun Allah mengaruniakan iman untuk mengatasinya. Melalui kelemahan tabiat, setan berusaha menguasai seluruh jiwa kita. Ia tahu jika kelemahan ini disayang-sayangi, maka ia akan berhasil. Itu sebabnya ia terus berupaya menyesatkan, sehingga mustahil bagi kita untuk mengatasinya. Akan tetapi Yesus membela kita dengan menunjukkan tangannya yang terluka, dan ia menyatakan kepada semua orang yang mau mengikuti dia di dalam terang besar Alkitab 2 Korintus 12 ayat 9, kasih karuniaku cukup bagimu. Karena itu, janganlah seorang pun menganggap bahwa kekurangannya itu tidak teratasi. Allah akan mengaruniakan iman dan kasih untuk mengatasinya. Ingat hari Grafirat, menyesali dosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita tidak dilenyapkan. Berduka cita karena dosa, bertobat dengan sungguh-sungguh, penyelidikan jiwa harus dilakukan dengan jujur dan teliti. Sikap sembrono, anggap enteng, harus dilenyapkan. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, Christ in His Sanctuary, halaman 125 sampai halaman 126. Tetapi bila dosa dilalaikan, maka resikonya adalah kehancuran. Seorang wanita di San Luis memperhatikan beberapa ekor lebah merayap-rayap di langit-langit rumahnya. Ia tidak memperdulikannya karena hanya sedikit. Selama musim panas pada saat itu, ia tetap tidak peduli sekalipun melihat beberapa ekor lebah masuk ke langit-langit. Tetapi seluruh langit-langit itu sudah menjadi sarang lebah raksasa. Akhirnya, karena beratnya madu lebah itu, langit-langit kamar tidurnya runtuh. Begitulah, bila kita melalaikan dosa, resikonya kita akan menjadi hancur oleh karena tekanan harumnya dosa yang telah bertimbun-timbun. Penuntun Guru Sekolah Sahabat, Triwulan 4, tahun 1989, halaman 83. Betapapun besarnya dosa itu, terimalah pertolongan Yesus. Kita tidak mempunyai kebenaran kita sendiri yang dapat memenuhi segala tuntutan hukum Allah itu. Tetapi Kristus telah membuat sebuah jalan kelepasan bagi kita. Dia hidup di dunia ini di tengah-tengah pencobaan dan godaan sama seperti yang kita hadapi.
Dia menghidupkan satu kehidupan tanpa dosa. Dia mati untuk kita, dan sekarang Dia mau mengangkat dosa-dosa kita, lalu memberikan kebenarannya kepada kita. Jika engkau mau menyerahkan dirimu sendiri kepadanya, lalu menerima Dia sebagai juru selamatmu, maka betapa besar pun dosamu dalam hidupmu di masa lampau. Dengan tabiatnya itu, engkau dianggap benar. Sifat-sifat Kristus akan menggantikan tempatmu, dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah seorang yang belum pernah berdosa. Lebih daripada ini, Kristus mengubah hati. Dia tinggal di dalam hatimu karena iman. Sepatutnya engkau memelihara hubungan dengan Kristus melalui iman serta penyerahan kehendakmu secara terus-menerus. Dan selama engkau melakukan hal seperti ini, maka Dia akan bekerja di dalam dirimu, baik dalam kehendak dan berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Baca terang besar Alkitab, Galatia 3 ayat 13 dan 14, Roma 8 ayat 1 sampai 4. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, kebahagiaan sejati, halaman 58. Oleh sebab itu, jangan pernah menyimpan dosa. Kristus mengasihi jemaatnya. Ia akan memberi segala pertolongan yang diperlukan kepada mereka yang meminta, kuat kuasa guna mengembangkan tabiat Kristus di dalam diri mereka. Akan tetapi kasihnya itu bukanlah kelemahan. Ia tidak akan melayani orang-orang yang menyimpan dosanya, dan tidak akan mengaruniakan kemakmuran kepada orang-orang yang terus melakukan yang salah. Hanya dengan pertobatan karena iman, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Karena Allah tidak akan menutupi kejahatan dengan jubah kebenarannya. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, Sign of the Times, bab 4, 13 November tahun 1901, halaman 208. Dosa terlihat nyata pada pemandangan ilahi. Dosa dapat saja disembunyikan, disangkal dan ditutup-tutupi di hadapan ayah, istri, anak-anak dan teman-teman. Tak seorang pun kecuali orang yang bersalah itu yang menyimpan rasa curiga karena kesalahannya tersebut. Akan tetapi pada pemandangan ilahi, semuanya nyata dengan jelas. Allah tidak akan tertipu oleh muslihat peribadatan. Manusia mungkin saja tertipu oleh kejahatan hati orang, akan tetapi mata Allah menembusi segala topeng dan membaca sampai ke lubuk hati orang. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat The Great Controversy, halaman 486. Dosa yang disembunyikan akan mendatangkan masalah. Satu hal yang menarik terjadi di pangkalan militer di Alabama. Seorang kolonel sedang memeriksa pasukannya, lalu tiba kepada seorang prajurit yang tidak diterima. "Kancingkan kantongmu, hai prajurit," katanya. Dengan rasa takut dan gemetar dijawab, "Sekarang juga, Pak?" "Tentu saja sekarang," kata kolonel. Dengan hati-hati prajurit itu mengulurkan tangannya lalu mengancingkan kantong kemeja kolonel. Kelihatannya selalu lebih mudah melihat kantong kemeja orang yang tidak terkancing dari kita punya sendiri. Mungkin masalah kita terbesar dalam masalah dosa yang tersembunyi. Kita sering tidak dapat melihat diri kita sendiri seperti yang dilihat oleh orang lain. Baca 1 Korintus 4 ayat 5. Allah akan soroti perkara-perkara tersembunyi. Pengkhotbah 12 ayat 14, Matius 12 ayat 36 dan 37, dan Yesaya 65 ayat 6 dan 7. Penuntun Guru Sekolah Sabat, Triwulan 4, tahun 1989, halaman 81. Lalu, bagaimana dengan dosa terhadap roh suci? Tidak perlu seorang pun memandang dosa terhadap roh suci itu seperti sesuatu yang misterius atau tidak terjelaskan. Dosa terhadap roh suci ialah penolakan yang terus-menerus untuk memberi respons
terhadap undangan untuk bertobat. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, The Great Controversy, halaman 597. Oleh sebab itu, setiap dosa, baik kecil maupun besar, harus kita akui di hadapan Allah dan meminta Allah mengampuni kita. Sejarah Israel menjadi pelajaran sejarah terbaik dari berbagai sejarah lainnya di muka bumi ini. Di sini Allah berbicara tentang dosa dan akibatnya, tetapi juga memberitahukan akan kehebatan kasih karunia Allah. Pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip rilis jilid 9 halaman 305, terang kecil ini berkata, perasaan bersalah harus diletakkan di kaki salib Kalvari. Perasaan berdosa telah meracuni mata air kehidupan dan kebahagiaan sejati. Sekarang Yesus berkata, letakkan semuanya kepadaku. Aku akan mengambil dosa-dosamu. Aku akan memberikan kepadamu damai. Buang rasa tidak berharga atas dirimu, karena aku telah membeli engkau dengan harga darahku sendiri. Engkau adalah milikku. Kehendakmu yang lemah, aku akan kuatkan. Penyesalanmu atas dosa akan aku hapuskan. Itulah kasih karunia Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.